Halo Mbak Dini, mau kemana? Halo dok, mau ke apotek beli obat buat saudaraku. Kenapa? Kemarin habis operasi usus buntu, tapi ini di bekas luka operasinya masih nyeri dok. Operasinya udah dari kapan? 1 mingguan sih dok, harusnya udah nggak nyeri ya dok ya? Banyak faktor sih Mbak kalau kayak gitu. Yang lebih ngerti kayak gitu tuh dokter anestesi biasanya. Ini aku kebetulan mau ketemu dokter Polmi, spesialis anestesi sih, mau ikut. Boleh dok? Yuk. Oke, siap. Selamat siang dokter Polmi. Selamat siang. Nah, ini Mbak Dini, dokter Polmi. Tadi kan kita lagi jalan dok. Terus dari Mbak Dini ini ternyata sepupunya ada yang masih nyeri pos operasi usus buntu 1 minggu yang lalu. Nah ini makanya kita mau konsul sedikit nih sama dokter Polmi. Iya, silakan. Jadi sebenarnya definisi nyeri sendiri itu apa ya dok? Ya. Terkait nyeri luka bekas operasi. Kadang-kadang memang masih ada pasien yang merasakan nyeri walaupun sudah lama selesai operasinya ya. 1 hari, bahkan minggu atau hitungan bulan. Nyeri itu sebenarnya didefinisikan sebagai suatu keadaan yang tidak nyaman, baik secara sensorik maupun emosional, akibat adanya perlukaan pada jaringan tubuh tertentu. Jadi bukan hanya sekedar sensoriknya atau saraf-saraf dari tubuh yang mempengaruhi, tapi juga secara emosional juga bisa direspon tubuh sebagai rasa nyeri. Ternyata definisinya cukup panjang juga ya dong. Dokter, setahu Iya. saya itu kalau nggak salah ada 2 ya dok. Ada nyeri akut sama nyeri kronis. Bedanya apa sih dok? Ya betul. Kalau berdasarkan klasifikasi waktu, nyeri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama nyeri akut apabila nyerinya itu dirasakan kurang dari 3 bulan. Kemudian yang kedua nyeri kronik apabila dirasakan lebih dari 3 bulan. Sebenarnya asal dari nyeri kronik ini adalah nyeri akut atau nyeri yang dirasakan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan tapi tidak tertangani secara optimal sehingga pasien masih merasakan nyeri untuk waktu yang lebih lama. Nah, pada keadaan seperti ini kadangkala perlu penanganan yang lebih rumit. Oleh sebab itu kita itu sebaiknya pada saat nyeri masih bersifat akut kita harus tangani optimal supaya tidak berkelanjutan. Oh, jadi memang ada definisinya berdasarkan waktu juga ya dok Iya ya? betul. Iya. Sebenarnya dok, ambang batas nyeri dari perempuan sama laki-laki sendiri tuh berbeda nggak sih dok? Atau wah sebenarnya sama aja nih antara cowok sama cewek atau berbeda? Iya. Tentu berbeda karena dari definisinya selain karena sensoriknya juga dipengaruhi oleh emosional. Namanya juga wanita ya, wanita itu banyak dipengaruhi oleh sisi emosionalnya. Bukan berarti ambang nyerinya itu menjadi lebih rendah atau lebih gampang nyeri. Namun pada keadaan emosional tertentu, keadaan misalnya terlalu sedih atau terlalu khawatir, rasa nyeri yang sebenarnya intensitasnya ringan bisa dirasakan lebih berat. Pada laki-laki juga, laki-laki yang dia merasakan takut atau khawatir yang berlebih misalnya pada saat akan operasi atau sesudah operasi yang harusnya itu operasi dengan nyeri ringan bisa juga dirasakan sangat berat sehingga kita harus menyesuaikan dosis analgetiknya. Jadi bukan hanya karena jenis kelamin gitu Oke, ya. berarti titik emosionalnya memang Iya, sudah berbeda ya betul. dok di situ dok. Berarti yang menyebabkan nyeri itu bisa bertahan lama itu apa dok? Ya, ada faktor dari luar
dari tindakan operasinya, manipulasi tindakannya, ada juga faktor dari dalam pasien itu sendiri. Misalnya faktor usia, psikososialnya, kemudian lingkungannya. Pada pemberian dosis obat yang optimal dan didukung dengan dukungan dari lingkungan, itu akan membantu pemulihan dari nyeri lebih cepat dibandingkan dengan dosis yang optimal tapi lingkungan psikososialnya kurang. Misalnya pasien yang rencana operasi kuretase, karena ini operasi hamil tapi kemudian keguguran dilakukan operasi kuret, pasien yang didampingi oleh keluarga, diberi dukungan emosional oleh keluarga, itu lebih mudah untuk penanganan nyerinya dibandingkan dengan pasien misalnya dia menangani sendiri, dia harus sendirian di rumah sakit, rasa khawatir dan ketakutannya lebih besar. Nah, itu kadangkala kita perlu dosis obat yang lebih tinggi atau jenis obat yang lebih banyak untuk bisa menangani nyerinya, gitu ya. Jadi dukungan emosional dari keluarga Iya, sama lingkungannya tetap betul. dibutuhkan ya dok di situ. Iya, Ternyata betul. berperan penting ya ini. Sebuah informasi yang mungkin orang awam pun nggak tahu ternyata dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk proses penyembuhan nyeri luka itu sendiri tuh berpengaruh cukup besar gitu ya. Iya, betul. Terus dok, ini kan kita ngomonginnya luka bekas operasi ya dok. Ini sebenarnya kita menyinggung dikit operasinya nih. Ada persiapan khusus nggak sih dok kalau orang-orang mau operasi gitu? Misalnya kayak tadi kuretase, atau ini kan kita lagi di acara tentang wanita ya dok. Mungkin banyak ya penonton di rumah yang aku mau operasinya SC aja besok kalau lahiran gitu kan. Tetap judulnya operasi ya dok. Itu untuk persiapan operasinya sendiri gimana? Ya, dari bidang anestesi untuk penanganan pasien selama yang akan operasi itu terutama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pre-operasi atau sebelum operasi. Jadi dokter anestesi akan melakukan kunjungan untuk memeriksa kondisi pasien yang akan operasi. Kita akan menilai tingkat kesulitan pembiusannya, teknik pembiusan yang akan kita gunakan, atau obat-obatan yang akan kita siapkan pada saat operasi. Dengan interview, kemudian memberi dukungan sosial atau istilahnya kita tanamkan sugesti ya, supaya pasien itu yakin untuk tindakan pembiusannya. Kemudian yang kedua, durante operasi atau pada saat operasinya. Jadi obat-obatannya itu kita sesuaikan dengan hasil wawancara kita ke pasien kemarin, anamnesa kita kemarin. Seberapa banyak obat yang kita siapkan, jenisnya apa saja, selain berdasarkan dengan operasi akan dijalani juga dengan berdasarkan data-data hasil anamnesanya itu. Kemudian yang ketiga adalah pasca operasi atau sesudah operasi. Bagaimana kita membuat supaya pasien itu tetap merasa nyaman dengan tidak merasakan nyeri yang mengganggu pasca operasinya. Dosis obatnya itu akan kita sesuaikan karena dosis yang terlalu tinggi atau berlebih itu bisa menimbulkan keluhan lain, misalnya jadi pasien mengantuk-ngantuk, mual atau muntah atau gatal-gatal di kulitnya karena reaksi alergi. Tapi di sisi lain kalau dosis yang kurang, keluhannya jadi nyeri kalau dia bergerak sehingga dia merasa takut untuk bergeser gitu ya. Jadi penyesuaian dosis pasca operasi itu juga sangat penting, yang kita harapkan bahwa pasien itu akan bebas dari rasa nyeri selama pemulihannya di operasi dan di rumah, supaya tidak terjadi nyeri kronik yang tadi saya sampaikan itu. Jadi ada beberapa persiapan ya dok memang. Iya. Kalau persiapan dari pasiennya sendiri ada yang khusus nggak dok kira-kira? Kalau persiapan dari pasien yang pertama
untuk mendukung persiapan biusnya puasa. Ya, jadi puasa itu untuk mengurangi keluhan pasca operasi terutama berhubungan dengan saluran cerna, rasa mual, pembentukan gas di lambung yang bikin begah, kemudian atau bahkan sampai muntah karena keluhan saluran cerna itu juga bisa direspon sebagai nyeri akibat tindakan operasi. Nah, jadi apalagi saluran cerna ini termasuk permasalahan saluran cerna ini termasuk salah satu efek samping dari penggunaan obat-obat analgetik. Jadi misalnya dengan penggunaan opioid, nah itu salah satu efek sampingnya pada saluran cerna itu menimbulkan mual, rasa mual atau bahkan bisa menyebabkan muntah. Jadi dengan persiapan yang baik, puasa yang cukup, ya harapannya keluhan itu tidak ada. Yang kedua, istirahat cukup. Dengan istirahat cukup, tekanan darah, denyut jantung bisa teratur, itu akan membantu obat-obat anestesi yang kita berikan pada saat operasi itu bekerja lebih optimal. Ya, harapan kita dengan obat yang diberikan itu responnya cepat, tapi pemulihan pasca operasinya juga cepat gitu. Jadi dengan istirahat cukup itu akan membantu. Yang ketiga, kita harus tetap berdoa ya. Seperti tadi, nyeri itu juga perasaan dipengaruhi oleh emosional. Dengan kita berdoa ya, membulatkan tekad untuk operasi, ya harapannya semua dilancarkan, ya pasien itu akan lebih tenang untuk menjalani perawatan pasca operasinya. Ya, itu semua persiapan-persiapan yang membantu untuk pemulihan dan penanganan nyeri pasca operasinya. Termasuk ini juga ya dok, tips dan trik yang lumayan juga nih buat sahabat wanita yang di rumah, yang terutama mau menjalani operasi ya gitu. Iya. Oke. Kalau saudara saya itu dok, operasinya kan usus buntu dok. Apa aja sih dok operasi yang kira-kira hilangnya lama nyerinya dok? Jadi ada suatu penelitian di luar negeri tahun 2013 itu meneliti kira-kira operasi apa yang menimbulkan nyerinya itu yang paling nyeri banget dan operasi yang dianggap nyerinya itu minimal. Menurut Hans tahun 2013 di antaranya itu yang paling nyeri adalah operasi ortopedi gitu ya. Jadi yang paling berat ortopedi diikuti dengan operasi di saluran cerna, kemudian neurosurgery, operasi bedah saraf, operasi jantung, sampai yang terakhir itu urologi, operasi saluran kemih, dan juga operasi mata. Itu yang dianggap paling ringan, operasi mata. Tapi walaupun demikian, kompleksitas dari tindakan operasi itu dan juga kondisi pasien itu mempengaruhi nyerinya. Ini penilaian berdasarkan numeric rating scale atau angka untuk menilai nyeri yang disampaikan pada suatu kelompok penelitian gitu. Mungkin bisa berbeda pada keadaan yang lainnya ya. Biasanya pada luka bekas operasi itu nyerinya hilang setelah berapa lama ya dok? Penanganan nyeri yang utama pasca operasi itu adalah fase akut, di mana nyeri utama itu muncul di 8 jam pertama pasca operasi. Harapannya dengan penanganan yang optimal di 8 jam pertama, maka tubuh itu sudah memulihkan diri. Penanganan nyeri utama pasca operasi itu sebenarnya yang paling utama itu di 8 jam pertama. Karena penanganan yang optimal di 8 jam pertama itu akan membantu tubuh untuk melakukan pemulihan diri. Dia jaringan yang sudah luka akibat operasi, zat-zat reseptor neurotransmitter yang ada di dalam tubuh itu juga sudah mulai netral, sehingga
Setelah 8 jam itu dosis obat itu bisa disesuaikan, tidak harus sekuat pada saat operasi ataupun 8 jam pertama. Jadi sampai kapan nyerinya itu akan dirasakan? Intensitas nyerinya sudah akan mulai turun. Walaupun nyerinya itu mungkin sampai jaringan tubuhnya itu sudah benar-benar sembuh betul. Misalnya 14 sampai 21 hari setelah bagian yang dioperasi itu membaik. Tapi penanganan nyeri pada pasca operasi sebenarnya bukan hanya medikamentosa atau dipengaruhi sama obat-obatan. Ada faktor lain juga yang mempengaruhi. Misalnya yang pertama itu adalah mobilisasi. Jadi pada saat pemulihan, fase pemulihan di ruangan, pasien itu akan kita sarankan untuk melakukan mobilisasi minimal ya. Dimulai dari gerakan yang masih bisa ditoleransi nyerinya, misalnya miring-miring, mengangkat bagian tubuh yang habis operasi, misalnya kaki atau tangan, atau setengah duduk ya, secara bertahap itu dilakukan mobilisasi. Kemudian pada operasi yang lebih besar, lebih berat, misalnya operasi ortopedi, operasi bedah tulang belakang, dilanjutkan dengan proses fisioterapi ya. Jadi tidak serta-merta itu obat itu harus diberikan terus untuk jangka waktu yang panjang, karena bagaimanapun juga obat-obatan itu ada efek sampingnya. Jadi selain dengan medikamentosa, dilakukan juga dengan non medikamentosa seperti mobilisasi, fisioterapi, dan yang mungkin masih hal yang jarang dilakukan ya, itu adalah dukungan psikososial atau dukungan psikologik. Misalnya pada kasus tertentu ada yang disebut dengan phantom fenomena. Jadi pada pasien yang dilakukan amputasi ya, misalnya amputasi di bagian tangan karena sakit tertentu, harus telapak tangannya misalnya dilakukan potongan. Pasien ini masih merasakan kok telapak tangannya masih nyeri terus ya, padahal sebenarnya tangannya sudah tidak ada, telapak tangannya sudah tidak ada. Ini namanya nyeri pantom ya. Nah, untuk kondisi seperti itu tidak cukup hanya obat-obatan anti nyeri, tapi juga dukungan psikiater gitu ya, atau dukungan keluarga dekat, lingkungan, itu sangat mempengaruhi proses pemulihan dari rasa nyerinya itu. Kira-kira begitu, dokter. Jadi gitu ya dok, untuk proses bukan penyembuhan ya, proses bebas bebas dari dari nyeri. nyeri, ternyata ada proses yang Iya. panjang juga di situ ya. Dokter Palmi ini kan dokter anestesi ya dok. Iya. Kalau boleh tahu dok, tahu saya sih dokter anestesi cuma bius pasien ya dok. Iya. Kalau dokter anestesi itu ngapain aja sih dok? Maksudnya ke pasiennya gitu dok? Ya, ya betul. Karena kadang-kadang pasien juga lupa bahwa pernah dikunjungi oleh dokter anestesi ya, mungkin karena pengaruh dari obat-obat biusnya juga yang ada efek amnesianya ya. Bikin lupa ya dok. Ya bikin lupa jadinya. Jadi peran dari dokter anestesi itu dimulai dari persiapan sebelum operasinya itu. Bisa dengan kunjungan di kamar perawatan, visitase preoperasi, atau pertemuan di poliklinik anestesi ya. Jadi untuk menilai tentang kondisi pasiennya, persiapan kira-kira nanti biusnya seperti apa, obat yang digunakan, alergi-alergi, dan apa hal yang perlu diperhatikan dari kondisi pasien gitu. Kemudian yang kedua, pada saat operasinya ya, bagaimana tuntutan supaya pasien itu tidak merasakan nyeri, kondisinya tetap stabil walaupun misalnya dalam kondisi tidur, supaya dokter bedah itu dapat melakukan tindakan operasinya. Ketiga, pasca operasinya supaya pasien itu tidak merasakan nyeri, tetap nyaman, kualitas hidupnya tetap terjaga gitu ya setelah operasi.
itu peran dokter anestesi terutama di kamar operasi. Tapi di sisi lain, dokter anestesi juga ada tindakan di ruang ICU untuk pasien-pasien yang kritis ya, penyakit sakit-sakit kritis gitu ya. Tindakan resusitasi. Kemudian yang sekarang juga semakin berkembang itu pain management, bagaimana pasien itu tidak harus pasca operasi merasakan nyeri untuk datang ke anestesi. Tapi asalkan dia merasakan ada nyerinya, misalnya karena gangguan saraf di tulang belakang atau nyeri akibat cancer, ya, bisa datang untuk dilakukan terapi atau pengelolaan nyerinya. Jadi ya ilmu anestesi sekarang ini semakin berkembang, bukan hanya penanganan di dalam ruang operasi atau di ICU, tapi juga di luar ruang operasi. Wah, ini sebuah informasi yang baru juga ya dokter buat sahabat wanita yang di rumah nih, karena ternyata pain management ini bisa ditangani juga oleh dokter anestesi. Selain dari mungkin biasanya kita kalau nyeri kayak gitu ke dokter saraf gitu ya dok. Mungkin ini bisa lebih ternyata luas lagi nih, bisa ke dokter anestesi. Iya, bisa begitu langsung gitu ya dok. Iya dok, ini nyentil sedikit nih dok. Kan sekarang tuh lagi heboh nih, bukan heboh ya, lagi banyak nih cewek-cewek yang mau sesar tapi metodenya dengan ERAX. Nah, ini apakah, kan katanya lebih cepat pulang dan lebih cepat yang lainnya. Apakah termasuk lebih cepat juga nyerinya hilang atau sama saja dengan SC biasa, dok? Ya, sebenarnya untuk tindakan ERAX ini adalah penanganan pasien untuk sesar yang sifatnya holistik, bukan hanya dari bidang anestesi saja, tapi semua bidang juga ikut terlibat ya. Jadi enhance recovery after cesarean surgery, ERAX itu ya, pemulihan cepat setelah operasi sesar. Pada tindakan ini yang paling ditonjolkan memang adalah operasi bebas nyeri, karena waktu itu ada tokoh yang menari-nari setelah operasi sesar gitu ya. Dia karena nyerinya kakinya udah bisa langsung digerakkan setelah operasi spinal, kemudian tidak merasakan nyeri ya. Teknik ini juga selain hanya dipegang oleh bagian anestesi, juga harus didukung dengan bagian lain. Persiapannya bukan hanya tentang persiapan bius, tapi bagaimana supaya pasien itu berasa nyaman, tidak kedinginan, tidak rasa lapar, tidak khawatir ya. Dukungan psikososial itu. Kemudian dilakukan pembiusan dengan teknik obat tanpa opioid, supaya pasca operasinya itu pasien tidak ada keluhan geliyengan, mual muntah, bisa langsung aktivitas sebagainya. Tapi kadar analgetiknya harus sangat terukur, bisa berbeda untuk setiap pasiennya, supaya efek samping yang muncul itu bisa dijaga supaya tidak mengganggu aktivitas. Di RSWN sendiri, tindakan ERAX ini sudah rutin dilakukan pada pasien-pasien yang tindakan operasi sesar ya, dan outputnya kita sangat membanggakan bahwa keluhan nyeri itu sangat minimal sekali, dan mobilisasi itu bisa dilakukan cepat ya, artinya pasien bisa cepat untuk beraktivitas, miring-miring, menyusui, bahkan mengurus bayinya gitu. Dan ini meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya pasca operasinya. Tidak ada keluhan yang membuat dia ketergantungan, harus dipapa, merasakan sakit pada saat bergeser gitu ya. Biasanya kalau
dulu kan kita image-nya kalau namanya operasi sesar lukanya itu akan sakit. Nah, sekarang udah tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa membantu pasien-pasien yang memang harus dilakukan operasi sesar untuk persalinan, tapi karena rasa takutnya menunda-nunda sampai akhirnya harus dilakukan secara darurat. Ya, jadi agak terlambat, entah karena denyut jantung janin yang sudah turun, atau karena sudah terlanjur ketubannya pecah terlambat gitu, atau sudah terlanjur infeksi yang nantinya penanganannya harus lebih kompleks, penanganan nyerinya juga lebih kompleks, dan resikonya lebih besar. Gitu kira-kira ya. Ternyata lumayan bermanfaat juga Dok Erax ini ternyata bermanfaat artinya untuk ibu-ibu baru yang biasanya kan ibu-ibu baru pengen cepat langsung ngurusin bayinya gitu ya, mungkin karena kalau habis operasi untuk mobilisasinya untuk bergerak aja sakit Ya, gitu. betul. Ini mengurangi nyerinya iya. ya. Nah Dok, udah sampai di penghujung acara nih Dok, ada tips dan triknya nggak Dok untuk menangani mengurangi nyeri? Dok, tadi kan disebutkan Erax ya Dok. Iya. Kalau misalnya nih Dok, apakah ada perbedaan antara orang yang punya kebiasaan minum teh, kopi, rokok atau minum alkohol gitu terhadap nanti di ruang anestesi Dok, untuk pengendalian nyerinya? Ya, memang perilaku atau gaya hidup seseorang itu mempengaruhi teknik pembiusan dan obat-obat yang akan kita gunakan. Biasanya itu kita temukan pada saat kunjungan sebelum operasi itu ya. Pasiennya ditanya-tanya kebiasaannya apa saja, olahraga yang biasa dilakukan, konsumsi makanan dan sebagainya. Pasien yang rutin konsumsi alkohol atau ada riwayat penggunaan obat-obat terlarang sebelumnya tentu akan membutuhkan dosis obat bius yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak gitu. Nah, itu menjadi perhatian khusus pada saat nanti tindakan pembiusan dan pasca operasinya. Ya. Kemudian kalau tentang konsumsi makanan minuman itu terutama adalah bagaimana fungsi saluran cernanya pasien dengan riwayat minum kopi adiktif, kemudian minum teh yang banyak rutin dan setiap hari, kemudian riwayat gastritis atau sakit MAH, ya kita perlu pertimbangkan obat-obat anti nyeri pasca operasinya. Berarti asam lambung yang terlalu banyak di saluran cernanya itu bisa merusak obat-obat yang dikonsumsi bahkan sebelum obat itu berespon atau bekerja pada tubuh. Jadi kita perlu didampingi dengan obat-obat untuk saluran cerna dulu supaya asam lambungnya tidak terlalu tinggi. Baru kita sesuaikan dosis analgetiknya atau anti nyerinya. Intinya adalah membuat pasien itu merasa nyaman nanti setelah operasi, pada saat operasi dan juga setelah operasi dengan dosis obat yang optimal dan efek samping obat yang minimal. Itu kira-kira ya. Berarti ada pengaruhnya ya Iya, Dok betul. ya. Baik. Satu lagi Dok, untuk tips dan trik untuk mengatasi nyeri pasca operasi dokter, apa saja ya Dok? Ya, bahwa kita perlu memahami bahwa nyeri itu selain ditangani secara medikamentosa atau obat-obatan, kita juga perlu memperhatikan penanganan secara non-medikamentosa atau yang bukan obat-obatan. Misalnya fisioterapi, mobilisasi, bahkan sampai ke dukungan emosional, dukungan sosial dari orang-orang terdekat gitu. Kalau untuk obat-obatan pasti dokter anestesinya itu sudah akan memperhitungkan yang paling baik untuk kondisi pasien. Tapi selain itu, dukungan
dari lingkungan, orang yang mendampingi selama perawatan dan pasca perawatan itu juga akan membantu untuk pemulihan dari rasa nyerinya. Jadi bila ada keluarga atau teman kita yang akan menjalani operasi atau sudah menjalani operasi, dukungan semangat itu akan membantu mereka untuk pemulihan baik dari luka operasi maupun dari nyeri pasca operasinya. Terima kasih Dokter Polmi untuk Iya. pengetahuannya. Terima kasih banyak ini Dok untuk sahabat wanita di rumah. Ini tips dan trik yang sangat bermanfaat ya tadi penjelasan-penjelasan dari Dokter Polmi. Oke, Dokter Polmi, terima kasih untuk wawasan yang Sama-sama. bermanfaat bagi teman-teman wanita di RSWN. Dok, kita ada tagline nih, Dok. Oke, tagline-nya ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Ikutin kami ya, Dok ya. Oke. 1, 2, 3. Ceritakan ceritamu di Tentang Wanita. Oke, buat sahabat wanita di rumah jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube kita. Terus sampai jumpa lagi di Tentang Wanita selanjutnya. Bye-bye.